Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah perencanaan sosial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerangka nilai atau nilai-nilai dasar di dalam sebuah perencanaan sosial. Jadi sebuah perencanaan sosial adalah sebuah program yang berskala besar, sangat kompleks, melibatkan berbagai aspek teknis maupun non-teknis, sehingga harus ada kerangka nilai yang melandasi supaya program perencanaan sosial itu benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan. Supaya tidak belok di tengah jalan sehingga hasilnya justru tidak sampai kepada apa yang ditargetkan. Kita awali dengan menetapkan, meneguhkan kembali atau memahami kembali bahwa perencanaan sosial adalah upaya untuk merespon kebutuhan kelompok lemah atau kelompok tertinggal. Kembali lagi, bahwa perencanaan sosial merupakan upaya untuk menanggulangi dampak atau ekses, dampak negatif, efek sampingan dari proses pembangunan atau proses modernisasi atau proses kemajuan sosial. Karena pembangunan yang didorong yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan itu ketika diimplementasikan di lapangan hasilnya pasti tidak akan merata. Ada kelompok-kelompok tertentu yang lebih maju dibanding yang lain, ada daerah-daerah tertentu yang lebih maju dibanding yang lain, ada orang-orang tertentu yang lebih mampu menyerap program pembangunan, sementara ada orang-orang yang lain yang tidak mampu menyerap, mungkin karena faktor teknis, tidak bisa mengikuti program yang dilakukan di dalam pembangunan, atau karena situasi-situasi struktural, situasi-situasi legal yang membuat mereka terhalangi untuk mengakses kesejahteraan yang disediakan oleh pembangunan. Sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan kali ini kita mencoba untuk membuat simpulan di tengah, bukan menyimpulkan akhir perkuliahan tetapi menggarisbawahi bahwa setiap program perencanaan sosial itu pada dasarnya adalah merespon kebutuhan kelompok tertinggal. Jadi karena setiap proses pembangunan itu selalu melahirkan kelompok tertinggal, kelompok terpinggir, kelompok yang tidak bisa menikmati pembangunan, maka perencanaan sosial ini menjadi safety net, menjadi jaring pengaman supaya seluruh anggota masyarakat, seluruh warga negara bisa menikmati hasil pembangunan. Apa saja nilai-nilai dasar yang harus dimiliki, yang harus dipertahankan, yang harus dijadikan acuan di dalam setiap perencanaan sosial. Yang pertama tentu kesejahteraan. Nah ini menjadi fondasi yang pokok, bahwa setiap perencanaan sosial menyasar aspek kesejahteraan. Sandang, pangan, papan. Nanti di dalam implementasinya kita akan berhadapan dengan sistem-sistem yang berbeda di dalam menentukan kesejahteraan ekonomi ini Ada sistem yang ditetapkan oleh Bank Dunia, ukuran kesejahteraan itu adalah penghasilan. Minimal untuk bisa disebut sebagai orang yang sudah sejahtera itu minimal penghasilan per hari $2. Kalau kita lihat di Indonesia dengan kurs mata uang rupiah saat ini
$1 kira-kira sama dengan 14.000 sampai 15.000. Nah, jadi kalau menurut ukuran Bank Dunia, kesejahteraan seseorang itu bisa didapatkan apabila dia sudah mendapatkan penghasilan minimal $2 dalam 1 hari. Ya, ini adalah target kesejahteraan. Kalau kita mengikuti standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia. Tetapi pemerintah Indonesia dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, ya, memiliki ukuran yang berbeda. Bukan kepada penghasilan, tetapi kepada konsumsi. Ya, landasan berpikirnya adalah penghasilan itu belum tentu mencerminkan pendapatan. Ya, jadi kalau seseorang bekerja kemudian menghasilkan $2 sehari, ya belum tentu $2 itu dia konsumsi pada hari itu. Ya, bisa jadi itu sebagian untuk membayar hutang, harus dibagi dengan keluarganya dan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menentukan bahwa ukuran kesejahteraan bukan penghasilan. Ya, karena mungkin dalam konteks yang lain, kalau masyarakat yang hidup di pedesaan, ya, yang dekat dengan sumber daya alam yang masih produktif, ya, misalnya dekat laut, dekat sungai, itu kesejahteraan bisa diperoleh tanpa melalui perantaraan uang. Ya, kalau kita yang sudah terbiasa hidup di kota atau di pedesaan yang sudah maju, maka hampir semua kebutuhan itu kita dapatkan melalui uang atau membutuhkan uang. Tetapi di daerah-daerah yang masih sederhana dengan fasilitas atau lingkungan yang masih sangat produktif dan menjadi kolektif, ya, sumber daya kolektif misalnya laut atau sungai atau hutan atau pertanian secara umum, masyarakat bisa mengkonsumsi, ya, mendapatkan pangan dan papan itu tanpa harus membeli. Makanan tinggal ke laut, ya, memancing atau menjala ikan atau ke sungai atau ke hutan berburu atau ke belakang rumah mengambil sayur-sayuran, itu tidak harus menggunakan uang. Oleh karena itu pemerintah Indonesia kembali lagi menetapkan ukuran kesejahteraan bukan penghasilan tetapi konsumsi. Berapa ukurannya? Apabila konsumsi kita kalau diuangkan itu minimal 12.000. Kalau kita konsumsi sehari itu kurang dari 12.000 dalam bentuk normal, ya, dalam bentuk normal, artinya kalau yang kita makan, yang kita minum itu masih kurang dari 12.000, artinya kita belum mencapai kesejahteraan. Tetapi kalau itu kurang karena kita puasa, ya tentu ukurannya berbeda. Ya, atau artinya apabila kita konsumsi harian itu masih kurang dari 12.000, tentu kita belum mencapai tahap sejahtera. Oleh karena itu, setiap proses perencanaan sosial harus mengacu kepada target yang sudah ditetapkan, baik kita mengikuti Bank Dunia atau mengikuti pemerintah. Ya. Dan yang kedua, nilai dasar yang harus selalu ada di dalam setiap perencanaan sosial adalah nilai-nilai keadilan. Ya, apa itu keadilan? Keadilan adalah keterbukaan kesempatan. Ya. Jadi selain membangun kesejahteraan kepada ini kelompok tertinggal ini, ya, perencanaan sosial juga harus mengacu kepada upaya untuk mengembangkan diri. Ya, tidak hanya sejahtera, tetapi juga mengembangkan diri. Apa itu mengembangkan diri? Mengembangkan diri adalah kesempatan untuk menjadikan potensi yang ada di dalam diri manusia berkembang.
ya. Karena bisa jadi ya, kesejahteraannya sudah terpenuhi, sandang, pangan, papan sudah punya, tetapi tidak mampu mengakses fasilitas-fasilitas yang sudah dinikmati oleh anggota masyarakat yang lain. Ya, karena letak geografis, karena faktor legal terhalangi oleh sistem dan lain-lain. Jadi keadilan dalam konteks pengembangan diri ini contoh paling gampang adalah satu secara fisik. Ya. Mengembangkan diri secara fisik adalah kesehatan. Jadi bagaimana setiap warga negara, terutama dari kelompok tertinggal ini, kelompok lemah dan tertinggal ini bisa mengakses fasilitas kesehatan ya, semenjak kecil. Ya, kita tahu di pemerintah saat ini ada program anti stunting. Ya. Masih banyak balita yang kekurangan gizi, artinya apa? Mereka terhalangi dari akses untuk pengembangan diri. Ya, oleh karena itu, pengembangan diri ini meliputi kesehatan, ya. Tidak hanya kesehatan itu artinya ketika sakit bisa ke rumah sakit atau ke dokter, tidak. Tidak hanya itu, tetapi juga mendapatkan gizi yang penuh, mendapatkan fasilitas-fasilitas untuk menjaga kesehatan, menjaga pertumbuhan, ya, dan tentu saja terhindar dari penyakit dan fasilitas untuk pengobatan ketika sudah terserang penyakit. Ya, kemudian yang kedua, pendidikan. Ya, pendidikan ini adalah faktor yang paling signifikan di dalam pengembangan diri, mengembangkan minat, mengembangkan bakat, mengembangkan keterampilan, kedewasaan, kepribadian dan juga skill, ya itu diperoleh melalui pendidikan. Dan yang terakhir, perkembangan secara sosial. Ya, orang harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi di dalam kehidupan kolektif, ya, menjadi bagian dari kehidupan umum. Ya, ikut mendaftar menjadi kepala desa, ikut pemilu, ikut berdagang, ikut apa saja yang menjadi bagian dari peradaban dan kehidupan. Jadi, harus ada nilai-nilai keadilan, ya, di mana kelompok yang dikategorikan sebagai kelompok tertinggal atau kelompok lemah yang tidak mendapatkan tidak bisa menikmati hasil pembangunan ini harus diberi akses, ya, supaya mereka bisa ikut menikmati hasil pembangunan. Nah, yang terakhir adalah keberlanjutan. Apa itu keberlanjutan? Keberlanjutan adalah upaya untuk memastikan bahwa perencanaan sosial ini proses dan hasilnya bisa berjalan terus dan tidak berhenti di tengah jalan. Nah, biasanya atau secara umum keberlanjutan itu akan kita dapatkan apabila kita melakukan sesuatu itu selaras dengan konteks, selaras dengan lingkungan. Ya, sama juga nanti di dalam upaya melakukan perencanaan sosial, pembangunan sosial, ya, harus selaras dengan lingkungan. Lingkungan apa? Ya, lingkungan apa saja yang ada di situ. Ada lingkungan sosial, contoh misalnya ya, sosial ekonomi. Masyarakat yang tinggal di pinggir pantai misalnya ya, dengan fasilitas infrastruktur yang masih sederhana. Tentu untuk merencanakan pembangunan sosial di sana, ya, mengembangkan kehidupan terkait dengan kesejahteraan dan keadilan, harus melihat konteksnya. Masyarakatnya masyarakat nelayan. Ya, tentu saja kita harus menyesuaikan konteks kebutuhan masyarakat nelayan. Jangan kemudian mentang-mentang kita ahli programming komputer gitu ya. Kemudian ketika kita ingin melakukan pemberdayaan di masyarakat nelayan, mereka kita ajari programming. Nah, kita ajari menjadi YouTuber. Ya, mungkin itu menarik, mungkin itu
bermanfaat untuk paling tidak beberapa orang atau sekelompok orang ya yang muda-muda. Tetapi seberapa jauh itu bisa bertahan? Nanti ketika program selesai, apakah itu masih akan berlanjut? Apakah bisa diterima oleh masyarakat? Nah, itu tentu harus dipertimbangkan. Konteks sosial, struktur masyarakatnya seperti apa? Struktur budayanya seperti apa? Masyarakat setiap masyarakat punya sistem nilai. Artinya mereka akan memilih cara hidup tertentu dan tidak menyukai cara hidup yang lain ya. Itu harus diantisipasi. Misalnya masyarakat Muslim misalnya yang meng, me, mengakui atau menganggap daging babi itu haram misalnya ya. Konsekuensinya apa? Masyarakat Muslim itu ya nggak terlalu familiar, nggak terlalu akrab, nggak terlalu suka dengan babi meskipun tidak harus dimakan. Jadi kalau misalnya di masyarakat yang keislamannya kuat, kemudian kita ingin mendorong peternakan babi, nah itu tentu akan susah. Atau menjual minuman yang mengandung alkohol, itu tentu akan susah karena budayanya berbeda. Demikian juga apabila masyarakat punya budaya yang lain, nah itu tentu harus diantisipasi supaya program-program perencanaan sosial yang akan kita bangun itu bisa diterima di masyarakat. Lalu ada konteks politik, ini juga kita harus perhatikan. Masyarakat yang ingin kita jadikan sasaran pembangunan sosial itu identitas politiknya seperti apa, afiliasi politiknya seperti apa, warna partainya seperti apa. Jadi kalau warna partainya hijau, nanti kita berikan program yang berafiliasi dengan partai berwarna kuning, nah itu juga bisa menimbulkan sentimen. Ya, di atas kertas tidak apa-apa, tidak ada yang salah sebagai sebuah program, tetapi dalam kaitan dengan upaya untuk menjadikan program itu efektif, efisien, ya tentu konteks di mana masyarakat berada atau bagaimana konteks dari masyarakat yang akan kita jadikan sebagai target perencanaan sosial itu harus diperhatikan. Dan yang terakhir lingkungan alam. Ya, ini konteks lingkungan hidupnya seperti apa harus kita sesuaikan, apakah di pesisir, di pegunungan, di pinggir sungai, daerah rawan banjir, daerah rawan kekeringan, daerah rawan gempa, daerah rawan longsor dan lain-lain itu harus menjadi pertimbangan ya supaya program-program itu menyatu dengan kehidupan. Intinya bahwa keberlanjutan itu adalah kemampuan kita meletakkan atau mendesain program pembangunan dalam hal ini perencanaan pembangunan sosial atau perencanaan pemberdayaan sosial sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat yang menjadi target yang akan menjadi target dari program yang akan kita buat. Oke ya, jadi ada 3 itu yang menjadi nilai dasar dari setiap perencanaan sosial. Ada nilai kesejahteraan, ada nilai keadilan, ada nilai keberlanjutan. Tidak boleh kita hanya fokus kepada keadilan saja. Yang penting keadilan, kesejahteraan kita pikir nanti, nggak bisa begitu. Ya, sama juga, yang penting sejahtera dan adil. Nanti lingkungan kita pikir sambil jalan, itu juga tidak bisa. Karena masing-masing saling terkait dan masing-masing menjadi fondasi dari setiap upaya untuk melakukan perencanaan sosial. Kita kehilangan salah satu saja, maka profil perencanaan sosial yang kita buat itu tidak akan utuh. Ya, karena profilnya tidak utuh, maka target perencanaan sosial itu sendiri akan tidak sempurna. Ya, bisa jadi yang kita dapatkan bukan kebaikan, tapi justru malah problem. Ya, sehingga ketiga hal ini harus tetap dijadikan sebagai acuan yang secara bersama-sama diusahakan di dalam setiap program perencanaan sosial. Oke, demikian pertemuan kali ini. Kita bertemu pada sesi berikutnya. Terima kasih.